Ya, halo. Assalamualaikum, Pak Duan. Waalaikumsalam Bu, maaf Bu ganggu waktu ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Sepertinya ada sesuatu ini, sehingga minta Ya Bu, mohon. waktu seperti ini ya, Pak. Ya ini saya mohon maaf, eh, ingin ngobrol sama Ibu nih. Iya, ya. Saya itu kalau apa namanya, saya merasa akhir-akhir itu saya itu kurang bersemangat ke sekolah gitu. Saya juga tahu bahwa Ibu kepala sekolah tuh merasa kalau saya ini mungkin sekarang kurang jenak gitu di sekolah. Ya, betul sekali. Akhir-akhir ini saya melihat Bapak itu seperti ada yang dipikirkan, kayaknya kurang konsentrasi. Sebenarnya memang dari saya juga ingin bertanya seperti itu, tapi alhamdulillah sepertinya udah satu panggilan, mungkin udah klop ini. Bapak kebetulan ingin minta waktu untuk kita coaching. Nah, jadi di sini Bapak bisa menceritakan sebenarnya apa kemudahan apa yang sekarang sedang kepikiran sama Bapak sehingga terjadi seperti itu. Nah, begini Bu, selama ini kan saya sebenarnya aktif ya, di sekolah. Selain sekolah juga saya aktif mengajar ekstra gitu kan Bu. Ya, betul. Nah tapi akhir-akhir ini saya berpikir bahwa iya sih benar, ekstra itu bagus, perkembangan anak-anak juga bagus. Beberapa kali kan kita memenangkan lomba di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ya kan Bu. Akan tetapi akhir ini saya berpikir waktu saya begitu terbuang sia-sia di sekolah gitu. Padahal kan kehidupan saya itu ya tidak hanya di sekolah saja gitu. Saya pikir gaji untuk ekstrakurikuler itu ya tidak cukup kalau dibanding dengan kebutuhan saya. Ya. Gitu. Terus akhir-akhir ini merasa resah gitu bukan harus ada utang untuk bayar cicilan motor ya kan, kemudian ya gaji tinggal sedikit kemarin itu Bu maksudnya. Jadi saya akan baik saya sudah bisa menangkap kegundahan Bapak sepertinya dengan kewajiban yang memang terus Bapak lakukan, tapi di samping itu Bapak punya kegundahan mungkin agak seret gini ya Pak di secara ekonomi katakan kayak gitu ya Pak. Mungkin Bapak ada kegundahan mengenai jalan keluarnya seperti apa. Dalam hal ini ya saya lebih awal ya ingin bertanya gambaran Bapak itu seperti apa untuk jalan keluarnya, atau mungkin Bapak sudah punya planning sehingga menimbulkan kegundahan itu, ada kebingungan atau ada pilihan-pilihan yang kedepannya akan Bapak lakukan atau seperti apa ini? Ya kalau sebenarnya saya maaf sebelumnya Bu ya, saya bukan bilang kalau gaji untuk ekstra dan lain-lain itu terlalu sedikit, tidak begitu Mas saya Bu. Saya juga tahu kondisi. Soal pasti kan saya tahu. Namun saya berpikir ini masih mau nyari kerjaan lain lah gitu Bu, di luar yang bisa membantu perekonomian keluarga saya. Pekerjaan gitu ya Pak. Ini katakanlah suatu kegiatan yang tetap produktif seperti itu ya Pak. Kalau bisa ya berjalan, sebenarnya mungkin harapan Bapak, saya yakin harapan Bapak itu ada kegiatan yang bisa berjalan bersamaan dengan tanggung jawab Bapak sebagai guru, tetapi di samping itu ada
tambahan gitu untuk kesejahteraan, itu gambaran seperti yang Pak Duan harapkan ya Pak. Ya betul Bu. Ya, jadi saya sebenarnya mau apa namanya, di waktu sore hari itu mau nyari kerjaan lain lah, entah nyuci motor, tapi rasanya kok nggak enak juga. Nah ini gimana ya Bu? Iya. Jadi apa rencana Bapak ke depannya? Ke depan apa, ini belum ada planning sama sekali Bu. Mau kalau kerja di luar tentunya kan pasti akan mengganggu kegiatan di sekolah gitu ya Bu ya. Tapi atau seperti yang dilakukan oleh Bu Yarneli ya Bu ya. Apa itu Pak? Oh iya, mungkin Bu itu bisa. Bu Yarneli kan beliau sudah menjual apa namanya es ya Bu ya, di kantin sekolah ya. Nah gitu, ya itu mungkin bisa Bu, nanti saya lakukan. Oke. Sementara itu istilah Mama. Ya. Sementara itu kan istilahnya apa namanya, berarti ada contoh itu ya yang Bapak lihat seperti itu. Tapi saya yakin dalam hal ini mungkin Bapak juga bisa menghitung perkiraannya atau seperti apa dengan berjualan katakanlah seperti makanan-makanan ringan di kantin yang mungkin memang tidak mengganggu karena membuatnya di luar itu jadwal kita ya Pak. Tapi rasanya income-nya nanti mungkin Bapak bisa membuat grade-nya gitu. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 dalam hal ini mungkin bisa Bapak itu dulu hitung-hitung terlebih dahulu. Nanti sudah diambil ini ternyata akan patah di jalan. Mungkin saya menyarankan atau ada ide lain dari Bapak, mungkin kalau kita memang hitungannya dari 1 sampai 10 minimal penambahan itu nanti akan ada di angka 8. Kalau memang sekarang Bapak berpikirnya seperti jualan makanan ringan itu, mungkin angkanya akan di angka berapa itu nanti Pak? Untuk pertimbangan langkah Bapak ke depan. Saya ngobrol sama Bu Yarneli itu Bu ya. Iya Pak. Ngobrol sama Bu Yarneli. Katanya beliau itu jual es itu ya sekitar membuat 100 es itu beliau bisa mendapatkan bersihnya sekitar 50.000 Bu sehari. Dan itu pasti habisnya. Karena kan memang siswa kita lumayan banyak, ada sekitar 570 orang ya Bu ya. Iya. Nah, jadi saya pikir kalau Bu Yarneli sudah es, saya mau bikin kue-kue yang apa seperti baby pisang mungkin Bu, gitu yang juga harganya sama dan buatnya juga sekitar 100 itu, maka mungkin sudah dapat 50.000 satu hari, dan itu saya rasa akan cukup membantu juga untuk pendapatan harian saya Bu. Oh seperti itu ya. Saya tidak mau ganggu waktu saya. Berarti Bapak sudah memperkirakan kalau kegiatan tambahan atau sampingan Bapak itu tidak akan mengganggu berarti ya? Apa tidak ada pilihan keduanya Pak untuk perencanaan itu? Selain itu, jadi kan intinya saya itu gaji itu sudah tinggal sedikit ya Bu ya, tinggal 10-20% ya kan, 80% udah diambil bank gitu kan. Jadi kalau sekarang saya itu yang 20% itu bisa untuk menghidupi keluarga saya selama 10 hari mungkin ya Bu. Kalau enggak ya menghidupi keluarga selama 1 minggu, maka saya butuh 3 minggu lagi Bu untuk itu.
Nah, dengan bantuan dari yang sehari 50 itu tadi, mungkin saya sudah bisa dapatlah juga gitu. Artinya mungkin itu jadinya seminggu lagi aman gitu. Nanti tinggal 2 minggu lagi, Bu. Nah, mungkin saya juga bisa mencari ini, Bu, apa namanya, yang sama seperti itu sifatnya, tapi yang lain. Misal apa ya, mungkin menanam sayuran di samping rumah begitu. Pemanfaatan pekarangan berarti gitu ya Pak? Ya, jadi nanti itu hitungannya untuk mingguannya mungkin gitu kan. Penghasilan mingguan, ada penghasilan bulanan. Hariannya umpama dari kantor itu. Iya. Bisa dari sayuran itu bisa untuk hari-hari lah, tidak untuk dijual, minimal cukup untuk diri sendiri. Ya. Itu ya Pak rencana Bapak. Ya. Jadi sekarang langkah apa yang kira-kira kalau memang istilahnya sudah dengan semua pertimbangan dan Bapak sudah mengambil keputusan itu yang akan Bapak lakukan, mungkin karena kita tidak full juga setelah pulang sekolah, kemudian yang di rumah juga bisa membantu dengan kegiatan itu, yang pastinya Bapak sudah mempertimbangkan tidak akan mengganggu tanggung jawab pokok dari Pak Duan sebagai guru. Nah, kemudian kalau memang sudah seperti itu, kira-kira pembagian waktu ke depan atau langkah awal ke depan yang ingin segera Pak Duan lakukan untuk mengeksekusi rencana Bapak itu seperti apa, Pak? Jadi rencananya mungkin besok saya akan menemui Bu Lydia ya Bu ya. Ya. Menemui Bu Lydia sebagai penanggung jawab kantin. Bahwa saya sudah melapor Bu gitu kan. Ini saya anggap lapor juga. Ya. Oke. Saya anggap ini laporan karena memang ini hubungannya di sekolah kita ya. Iya, iya Pak. Saya besok lapor ke Bu Lydia bahwa harus saya pengen juga itu jualan keripik itu di sekolah. Itu mungkin besok saya lakukan. Iya, ya. Itu langkah pertama yang akan Bapak lakukan sekolah, karena pertemuan kita hari ini dianggap sudah merupakan langkah Bapak untuk meminta izin. Ya, kalau dari saya ya sama aja seperti selama ini Pak, selagi tidak mengganggu tugas pokok dan guru-guru bisa lebih produktif, kita juga sangat mempertimbangkan kesejahteraan gitu. Jadi kami memberi jalan yang seluas-luasnya kepada guru-guru selagi tidak mengganggu tanggung jawab yang di sekolah. Kemudian Bapak juga sudah menemui Bu Lydia. Jadi langkah Bapak mungkin langsung produksi di rumah seperti itu ya Pak. Dengan beberapa hari ke depan berarti Bapak sudah membawa produk itu udah masuk ke kantin sekolah kita berarti ya Pak. Insya Allah cepat. Nah, kalau seandainya besok beri izin, mungkin hari berikutnya lagi karena kebetulan di depan rumah itu saya mohon kasih tutup kalau boleh. Oke, baik Pak. Ya Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas obrolan ini. Dan mungkin juga untuk mulai minggu depan saya juga akan makin aktif lagi Bu dalam kegiatan. Jadi saya nggak jadi. Baik Pak. Ini Bu apa? Nggak jadi ekstra gitu. Jadi saya tetap mau ekstra Bu. Saya mau bikin ekstra dengan jualan di kantin. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu tetap berjalan dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di sekolah, dan di ekstra Bapak sudah semangat kembali. Saya melihat semoga semangat kita ini bisa kita tularkan kepada anak didik kita di sekolah dan rekan-rekan yang lain juga. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ini rencana kita untuk mengadakan coaching ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, jadi apa yang pengen Ibu obrolin hari ini nih? Oh ya Pak, berdasarkan itu Pak, kan kemarin beberapa kurang lebih seminggu yang lalu kita udah ketemu itu ya Pak ya. Iya, Mungkin betul. Bapak masih ingat waktu itu saya bercerita, ini ada sedikit kegundahan ini Pak, mau bercerita lah sama Bapak kan. Kemarin ini kami udah mengadakan rapat Dewan Guru bersama kepala sekolah. Karena belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, untuk input di sekolah kami itu sekolah zonanya cuma ada satu sekolah, satu SD. Nah, jadi dalam hal ini kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan murid baru. Nah, kemarin kan kita udah bercerita itu, kemudian setelah kami mengadakan rapat itu ternyata kembalinya ke saya Pak, malah saya ditunjuk oleh kepala sekolah itu untuk menghandle dengan ditunjuk sebagai panitia PPDB gitu Pak. Saya mulai gundah lagi, kira-kira langkah apa yang akan saya ambil gitu Pak. Ya, jadi ini Bu dipilih oleh kepala sekolah dan kawan-kawan untuk jadi panitia PPDB, ketuanya ya Bu ya. Iya betul sekali Pak ya. Iya. Nah terus untuk jadi mau kita bicarakan nih, ngomong tentang kegundahan soal apa itu Bu? Mengenai ini kan sudah dikembalikan kepada saya sebagai yang istilahnya mengkoordinir lah nanti Pak, diserahkan kepada saya kerjasama apa, kemudian langkah apa gitu yang saya ambil untuk kemarin itu bagaimana istilahnya mempengaruhi atau mulai mengajak siswa dari sekolah yang zonanya ke SMP kami itu untuk mau atau tertarik masuk ke sekolah SMP tempat saya bekerja itu Pak. Oh iya. Jadi Ibu ini masih gundah soal bagaimana agar input yang cuma satu-satunya tadi saya dengar ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Orang mau masuk ke sekolah itu supaya bisa tertarik masuk ke sekolah itu, betul begitu Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira kalau untuk tahun-tahun sebelumnya pengalamannya seperti apa caranya ini dipakai? Kalau beberapa tahun yang lalu memang saya dilibatkan juga itu Pak, yang kami lakukan waktu itu dengan pendekatan langsung setelah ada persiapan di sekolah tentunya, kemudian persiapan langsung dengan menemui kepala sekolah, kemudian kami meminta juga untuk ada pendekatan langsung menemui siswa yang ada di kelas 6 itu Pak, dengan menyampaikan secara lisan tapi Pak, tidak dengan alat apapun kan, secara lisan itu kami ke SD menyampaikan begini-begini mengenai ekstra dan kegiatan apa yang ada di sekolah, tapi secara langsung gitu Pak. Oh iya, jadi yang pengalaman tahun kemarin panitia PPDB mendatangi SD tempat itu ya Bu ya? Iya. Menemui kepala sekolah dan masuk ke kelas 6 begitu? Iya betul sekali Pak. Kira-kira yang kemarin itu hasilnya seperti apa Bu? Kalau menurut Ibu hasil dari pendekatan yang model kemarin itu antara 1 sampai 10 udah di poin berapa keberhasilannya? Masih 7 lah Pak, karena masih 6 kayaknya Pak, masih 6. Nah makanya karena dengan masih 6 itu rasanya masih sangat kurang input untuk ke sekolah kami, karena kemarin itu dari beberapa siswa itu yang ke pesantren, ada dari SD itu ada 4 orang, kemudian ada yang ke SMP malah Pak, tapi dengan alasannya SMP-nya itu SMP IT gitu Pak, tetapi notabene ya SMP gitu. Kami cuman kebagian 7 siswa dari 12. 7 siswa
12. Iya, Pak. Berarti sekitar 6% lah ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi keberhasilannya baru 60% dengan cara seperti itu yang kemarin. Nah, kemudian kalau harapannya Ibu sekarang kan jadi ketua panitia nih. Iya, betul. Nah, ini harapannya mau berapa keberhasilannya? Harapannya ya minimal dari kemarin Pak, sebenarnya kalau secara langsung dari pantauan itu kami udah tahu jumlahnya itu kan ada 14 siswa. Nah, setidak-tidaknya ya mendekati 80% targetnya pada tahun ini nginput ke sekolah kami gitu Pak. Nah, iya, jadi 80% itu berarti kira-kira kalau diambil nilai ya 80 ya. Iya, betul. Berarti nilainya 80, kalau 100 sampai 100 nilainya 80 lah yang Ibu mau, target yang mau capai kan? Iya, betul. Iya. Nah, untuk meningkatkan itu sebagai ketua, kita punya gambaran belum untuk memperbaiki pendekatan yang kemarin kan cuma modelnya menemui kepala sekolah dan masuk tanpa membawa sesuatu ke dalam itu ya. Hanya masuk dan menginformasikan sesuatu. Kira-kira ada nggak yang nanti dalam dalam Ibu melakukan pendekatan ke sekolah itu anak-anak jadi lebih tertarik? Iya, sepertinya saya perlu penyegaran ide ini ya Pak. Mungkin dengan ngobrol nanti akan terbuka. Tadinya saya tidak kepikiran, masih hanya berpedoman pada langkah-langkah yang telah lalu, tapi apa salahnya ya Pak kalau saya mencoba cara yang lebih kekinian, mungkinnya bisa melalui sosial media, atau dalam hal ini kan kita dalam satu naungan desa yang sama, mungkin perlu penyampaian juga barangkali ya Pak ke masyarakat supaya bagaimana kalau kualitas sekolah yang ada di tempat kita itu sebenarnya sama aja dengan yang di luar sana gitu. Mungkin dari sana nanti akan ada penyampaian langsung, bisa jadi akan sangat berpengaruh juga kayaknya Pak. Itu sementara idenya Pak. Mungkin ada penguatan dari Bapak apa yang harus saya lengkapi. Oh iya, baik. Berarti selain itu juga mau melakukan pendekatan ke sekolah, itu habis ini juga mau melakukan pendekatan melalui desa ya Bu ya. Artinya itu ini seperti apa itu Bu? Nanti yang langkah yang Ibu lakukan untuk mendekati lewat desa itu maksudnya gimana? Iya Pak, mungkin kami akan langsung menghadap ke kepala desa, kemudian biasanya kan ada forum-forum yang memang mengumpulkan masyarakat yang lebih luas, menaungi semua desa ini. Mungkin akan ada penyampaian bahwa kita memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, mungkin akan digambarkan juga bahwa kualitasnya itu tidak kalah dengan sarana-sarana pendidikan yang ada di luar sana, termasuk mungkin akan memberi edukasi kepada masyarakat bahwa dalam sistem pendidikan itu sudah ada yang namanya zona gitu. Kalau ada kriteria sekolah dengan tipe yang sama ya harus sesuai dengan zona itu, untuk sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sikdiknas ya kan seperti itu Pak. Nah mungkin itu yang lebih nanti pendekatannya kalau kepada kepala desa. Tapi selain itu kan kami punya rencana juga nanti, karena kebetulan di sekolah itu ada kawan yang menurut saya bisa diajak berkolaborasi untuk IT, nanti bisa dengan membuat laman di Facebook kayaknya Pak untuk promosi. Begitu ya Bu. Jadi selain di desa, yang kedua nggak mau memanfaatkan media sosial ya. Ya betul sekali. Ya keren itu Bu. Karena memang kita tahu ya Bu, zaman sekarang ini anak-anak juga sudah pada bermain media sosial. Iya. Ya. Namun untuk konten-konten di media sosial apa sudah terpikirkan Bu? Konten yang di sosial media itu Pak yang sudah jadi pegangan, pastinya kita sudah punya dokumen dari beberapa prestasi yang ada, dari beberapa kegiatan-kegiatan unggulan yang sudah ada di sekolah, itu sudah terdokumentasi, mungkin tinggal sedikit dipoles dalam bentuk laman-laman, nanti akan bisa di-share dan aksesnya itu akan lebih luas gitu Pak. Oh iya, bagus sekali memang Bu, kalau memang sudah siap seperti itu.
Jadi sekarang kita sudah nemu 2 nih. Ya. 3 ya malah. Yang pertama tadi seperti tahun kemarin. Ya, betul datang Pak. ke sekolah. Ya. Berbicara dengan kepala sekolah, ngobrol sama anak. Yang kedua, kita akan melakukan pendekatan kepada pihak desa, dalam hal ini kepala desa ya kan, Ya, Pak. untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa zaman sekarang itu sudah ada sistem zonasi untuk sekolah. Terus Ibu sudah juga mau memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekolah itu. Iya, betul sekali Pak. Sudah ada tujuannya Bu. Iya Pak. Kira-kira mana dulu ini yang kira-kira mau cepat-cepat dilaksanakan? Itu target yang cepat akan dilaksanakan itu Pak, karena di sekolah rembuknya udah selesai. Itu yang pertama kami akan menemui pihak desa secepatnya, kemudian ke kepala desa ke kepala sekolah SD, seraya yang pastinya di internalnya kerjasama dengan rekan yang punya di IT tadi secepatnya membuat konten itu Pak, segera membuat konten dan membuat laman di Facebook itu tadi atas nama SMP kan. Sepertinya ini tindakannya akan cepat walaupun mungkin income-nya akan tetap nunggu di akhir tahun gitu Pak. Oh iya. Oke. Jadi sudah matang sekali nampaknya nih. Kira-kira dalam minggu ini apa yang akan pertama Ibu lakukan nih? Saya akan menghadap Bapak Kepala Desa terlebih dahulu Pak. Ya. Oh iya. Karena mengingat kalau sudah masuk ke semester 2 itu biasanya sekolah-sekolah itu sudah banyak yang mulai dibuka PPDB-nya itu Pak. Oh iya. Nah, jadi kepala sekolah yang dalam minggu ini akan Ibu temui untuk meminta bantuan khususnya tentang zonasi gitu ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Oke. Nah, kira-kira saya ini penasaran ini Bu untuk segera tahu kabar bagaimana tanggapan kepala desa gitu kan. Apakah sudah antusias dengan apa yang akan Ibu sampaikan? Saya tunggu. Oke, baik Pak. Kemudian ini waktunya sudah mau habis ya Bu ya. Iya Pak. Itu dulu yang sementara saya catat. Pertama, minggu ini Ibu akan menghadap kepala sekolah, kemudian rencana yang kedua mungkin tadi menemui kepala sekolah dan masuk ke SD untuk memperkenalkan. Mungkin di sana bisa juga sekaligus Ibu akan memperkenalkan tentang ini ya Bu, grup Facebook SMP Ibu itu di. Iya betul sekali Pak. Ya mungkin di situ. Nah, sebab itu ada lagi yang pengen Ibu sampaikan nih sebelum. Iya Pak, baik. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya sudah merasa sangat tercerahkan, sudah mendapatkan ide-ide. Saya sangat berterima kasih atas coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak. Semoga ini bermanfaat dan dalam waktu dekat kita akan mendapatkan perkembangan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan tadi memang benar-benar sudah dapat saya lakukan. Itu aja Pak. Iya. Ya, oke Bu, terima kasih ya. Oke, sama-sama Pak. Kita tunggu minggu depan ya Bu ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.